0 sampai 100 di 5 detik kok. Pernah nggak dicoba kok? Enggak ya. Tapi kalau lu mau coba silakan. Gua sih nggak pernah coba. Kursi pijet kepake nggak kok? Ini gua jawab jujur ya. Cuma satu terakhir banget. Apa tuh? Pajaknya. Boleh nggak kok di-spill dikit kok? Boleh. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indocars YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, di belakang gue sekarang udah ada mobil yang kemarin waktu kita bikin konten di Gias itu paling banyak ditanyain ya, yaitu ada Chery Tiggo 9 CSH. Dan kali ini gue bersama ownernya, ada Koyuki. Yes, welcome Koyuki. Halo. Ke Best Indocars. Apa kabar kok? Baik. Thank you waktunya ya. Sama-sama. Yes, jadi Koyuki kemarin gue lihat bikin konten soal si Tiggo 9 ini ya, setelah pemakaian hampir 1 tahun kok ya. Iya, betul. Nah, makanya di video kali ini kita bakal ngobrol bareng nih sama Koyuki, experience-nya kayak gimana, kurang lebih plus minusnya apa, dan worth it nggak beli si Chery Tiggo 9 CSH ini. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, Koyuki. Jadi pertanyaan pertama pastinya gue penasaran kenapa Tiggo 9 CSH, kenapa nggak 8 CSH, kenapa nggak mobil hybrid lain gitu yang 7-seater, atau apa alasan utama lu pilih mobil ini? Nah, jadi alasan utama gua milih mobil ini adalah satu, desain, kedua teknologi PHEV-nya, ketiga gua suka dengan size-nya sih sebenarnya sih. Karena gua dalam memilih kendaraan itu sebenarnya gua lebih suka yang lega gitu. Jadi kalau tadi sempat disebut kenapa nggak Chery Tiggo 8 CSH? Yes. Sebenarnya itu pernah menjadi salah satu opsi yang gua coba juga. Nah, waktu itu Tiggo 8 CSH udah keluar, gua sempet test drive. Sebenarnya feel berkendaranya menurut gua cukup oke. Tapi waktu itu gua masih belum berkeputusan bimbang lah. Ya, belum pasti ya gitu kok ya. Ya. Belum kena banget gitu ya. Nah, sampai satu saat ada sebuah acara, gua datang sama istri dan pas ngeliat ini di display, wah dari segi desainnya oke nih gua lihat gitu kan. Iya. Terus dari segi size, gua suka. Kemudian mesin ya kita udah tahu ini PHEV memang salah satu concern utama gue dalam pemilihan rencana gue ganti mobil gitu. Jadi ya pas kita test drive cocok ya kita langsung SPK sih. Gitu. Jadi cepet juga kok ya prosesnya ya. Sebagai konteks nih karena gue juga lumayan kenal Koyuki sebelumnya pakai Mazda kok ya. Betul. CX-5. Jadi Betul. Sama, gue juga sebelumnya pakai Mazda CX-5 dan Koyuki tapi lama banget nih. Pakainya berapa tahun kok waktu itu? Gua pakai Mazda CX-5 sampai terakhir dilepas itu 12 tahun. 12 tahun berarti lepas ini 2025. 2025. Berarti dari 2013 kok. Betul. Itu zaman awal banget ya Mazda CX-5 ya? Betul, tapi udah yang Skyactiv. Udah yang Skyactiv, Udah yang oke. Skyactiv. Terus akhirnya lu cari emang ukurannya yang gede kok, SUV ya berarti lu demennya juga ya? Iya. Ya secara desain sih kelihatan sih ini kayak lebih dewasa sih ya kok dibandingin Tiggo 8 CSH ya. Lebih elegan kok kalau gua sih ngeliatnya juga kok ya. Betul, setuju banget sih. Nah, kalau ngomongin tadi lu pilihannya berarti yang kedua opsinya karena plug-in hybrid atau PHEV. Betul. Nah, apa dasarnya kok? Kenapa lu pilih PHEV? Karena kalau gua juga tanya, lu sebelumnya bukan pengguna EV kok ya? Belum pernah sih. Kenapa lu langsung ke PHEV kok? Sebenarnya kan karena PHEV kan kayak gabungan antara mobil bensin dan mobil EV kok, mobil listrik gitu. Jadi secara teknologi lebih complicated, lebih rumit sebenarnya. Ya. Nah, kenapa itu? Dasarnya apa tuh kok menurut lu? Sebenarnya kan beberapa waktu belakangan ini kan kita memang banyak dibanjirin dengan informasi mobil EV ya. Pernah menarik perhatian gua juga sih mobil EV sih. Tapi berdasarkan kebutuhan gua di pekerjaan gua sehari-hari itu, gua merasa PHEV lebih mendukung. Pertama, mobil EV itu gua khawatir soal baterai misalnya contoh. Pekerjaan gua ini kan menuntut hal-hal yang nggak terduga ya, misalnya anggaplah saat ini malam ini baterai ini masih cukup gua anggap untuk besok, tapi ternyata besok gua ada pekerjaan mendadak yang mengharuskan gua pergi keluar kota. Intinya gua ada kekhawatiran soal itu. Jadi gua pikir kalau PHEV ini kayaknya lebih mendukung di pekerjaan gua. Dan seperti yang gua bilang juga sih kemarin, kayaknya iklim Indonesia atau lebih tepatnya infrastruktur Indonesia tuh masih lebih cocok buat plug-in hybrid kok ya. Karena charger listrik kan nggak semua tempat ada nih. Kayak gitu. Sedangkan bensin selalu SPBU pasti ada masih gitu kan. Betul. Gua sepakat dengan pendapat itu. Makanya gua memilih PHEV gitu. Jadi kenapa gua nggak full EV ya itu tadi. Berarti kalau ngomongin secara spek udah jelas lah. Ini salah satu yang paling tinggi sih sekarang kok di plug-in hybrid ya. Karena kalau nggak salah range-nya bisa 180 km. Betul. Dalam sekali
Cas baterainya kok Iya. ya. Kalau kayak 100 kilo berarti lu biasa ngecas di berapa persen sih idealnya gitu? Gua itu ngecas biasanya kalau dia ini kan mode berkendaranya juga banyak ya. Terus salah satu pilihannya juga ada EV-nya, ada HCV-nya ya. Oh, ada HCV-nya. Iya, ada HCV-nya. Nah, gue sih selalu pilihnya EV. Nah, dia udah otomatis dia akan menghabiskan baterai dulu. Kemudian sampai batas tertentu, yaitu kalau nggak salah sekitar 21% dia akan nyalahin mesin bensinnya. Oh. Nah, kalau ditanya di berapa persen gue ngecas, biasanya ya pada saat itu udah nyalain mesin bensinnya. Artinya udah 21% gue cas. Oke. Nah, kalau mengenai jarak tempuh baterai yang 180 kilo itu sebenarnya real apa enggak sih? Nah, gue pernah coba sih tes hitung. Sepertinya itu real gitu loh. Oke. Sepertinya itu real. Jadi kan anggap gue pemakaian 80% ya sampai dari full sampai habis ya. Iya. Berarti gue asumsinya tuh sekitar 150-an kilo lah. Betul. Ya itu kurang lebih memang Nyampe gitu nyampe. ya. Iya. Ini berarti udah hampir berapa? 7-8 bulan kok pakai ya. Kalau dari platnya bulan 12. Bulan 12 ya 8-9 bulan. Nah, impresinya setelah setahun dari dibandingin sama awal beli gimana kok? Ada perbedaan nggak? Atau masih ngerasain hal yang sama gitu? Maksudnya kayak oke nih overall nih keputusan gua gitu. Gua rasa enggak sih. Jadi ini mobil secara build quality menurut gua oke. Sampai saat ini nggak ada isu-isu yang membuat gua nggak nyaman ya. Nah, misalnya contoh di bagian dalam itu nggak ada bunyi-bunyian, Iya, nggak ada iya, goyang-goyang gitu. Bagian luar juga nggak ada sesuatu yang mengganggu gua lah ya. gitu. Berapa kilo udah kok ini? Ini udah 10.500 kilo. Berarti emang lu sering tiba-tiba mesti jalan jauh, jarak jauh gitu kok keluar kota gitu-gitu ya? Intinya sih gue memang pakai kendaraan ini buat harian. Jadi gue bener-bener gue pakai gitu. Real experience yang gue ceritain ke lu juga real experience harian Yes. gitu. Oke. Sekarang kita mau coba lihat mesinnya sih kok. Gue pengen ngomongin lebih detail. Kita buka kap mesinnya kok ya. Sip. Nah, ini dia. Mesin Tiggo 9 CSH 1500 cc turbo. Betul. Kok. Impresi berkendaranya gimana kok? Boleh nggak diceritain kurang lebih experience-nya gimana kok? Ini mobil selama gue pakai tenaganya galak banget sih. Menurut gue ya. Oke. Jadi mesin menurut gue cukup sih. 1500 turbo ditambah dengan bukan ditambah motor listrik dengan berikut motor listriknya Triple motor ya kok ya kalau nggak betul, salah ya. Betul. Aha. Ini menurut gua cukup banget untuk mendukung mobil yang dengan ukuran segede ini. Yes. Nah, pertanyaannya juga ini yang banyak banget dikomenin sih kemarin kok. Oke. Orang banyak takut plug-in hybrid itu tuh kita mesti ngejagain dua mesin kok. Kan kalau EV kan ya kita motor listrik, kalau mobil bensin kita ada mesin. Betul. Sedangkan plug-in hybrid ada dua-duanya. Betul. Berarti mesti dirawat dua-duanya. Iya. Point of view lu sebelum lu beli, lu ada kepikiran nggak sih kayak, aduh ini gimana ya? Atau sebenarnya dari Chery sendiri ada kayak after sales yang ada program kayak service gratis gitu-gitu nggak sih? Pasti ada ya. Karena gua juga terus terang belum pernah punya mobil dari brand China sebelumnya. Iya, oke. Terus kemudian juga kita tahu Chery juga sebuah kendaraan yang baru lah di Indonesia ini gitu. Populasinya mungkin nggak sebanyak brand Jepang ataupun Eropa. Yes. Tapi waktu gua tanya-tanya mobil ini, mereka kan menjamin beberapa hal seperti garansi baterai, biaya servis. Itu kan udah free semua. Berapa Jadi tahun kok? 4 tahun free service Oke. atau 60.000 kilometer. Oke. Mana yang tercapai lebih dulu. Yap. Untuk baterai itu digaransi 8 tahun. Oke, mirip kayak EV-nya Chery juga sih ini. Iya. Berarti garansi 8 tahun ya. Ya, jadi atas dasar after sales yang seperti itu ya gue pikir ya udahlah kita coba aja selama dia memegang memegang janji servisnya itu ya Iya. gue menghilangkan kekhawatiran itulah coba Oke. gitu loh. Udah pernah servis kok berarti? Jadi servis pertama itu adalah di 1000 km untuk pemeriksaan aja. Servis berikutnya itu adalah 1 tahun atau 15 km, 15.000 km. Oke. Mana yang tercapai lebih dulu. Oh. Kebetulan untuk 1 tahun ataupun 15.000 km itu di mobil ini gua terus terang belum tercapai. Belum tercapai ya. Tapi di 1000 Oke. kilo waktu pemeriksaan ya free, nggak ada biaya apa-apa. Oh, nggak ada biaya apa-apa juga. Iya. Belum ada pergantian apa-apa juga sih ya. Juga belum ada. Tahu nggak kok nanti pas yang 15.000 atau yang 1 tahun itu apakah ada pergantian atau kayak ganti oli lah
Atau ya biasa kita kalau ngomongin mobil bensin lah istilahnya gitu, ada macam-macam kan misalnya kan biasanya itu tahu nggak kok? Terus terang gue belum tahu tuh. Oke. Nanti coba kalau nanti kita update ya. Koyuki juga ada YouTube channel by the way ya. Bahas juga kemarin si Tiggo 9 ini, kalau kalian mau nanya bisa lihat juga videonya Koyuki. Ya. Oke, sip, aman kok soal mesin, soal desain. Cherry sih kita pernah bahas juga beberapa kali di YouTube Best Indocars. Kebetulan saudara gue juga ada yang pakai Omoda. Jadi secara teknologi dan secara desain gue udah lumayan dapet sih, dan harapannya teman-teman juga. Tapi kalau ada yang mau ditanyain, nanti di komen di bawah, karena sekarang kita mau coba masuk ke interior. Oke, sip. Wede kursinya. Oke, Koyuki, sekarang kita di dalam Cherry Tiggo 9 CSH. First impression sih kerasa lebih mewah ya. Kayak semua materialnya tuh, kemarin gue sempat compare kan kok. Di Gias kan, Tiggo 8 sama Tiggo 9. Kayak materialnya agak beda sama tadi ya. Ada kayak comfort seat, terus setirnya juga ini motorized ya tuh. Iya, udah elektrik. Jadi ini bisa nyambung ya ya? Settingan dari tadi ya. Oh tuh, posisi kursi pengemudi disetel. Betul. Jadi dia kalau ada perubahan di setir sama kursi. Setir dan kursi, dia nanti ada prom tadi ya tulisannya. Ada kita tinggal simpan aja ya. Kalau kita simpan, nanti dia akan begini, pas buka pintu driver, dia akan setir akan naik, kursi akan mundur. Oh, biar kita gampang masuknya. Keluar masuknya, betul. Dan pada saat kita tutup pintu, dia akan menyesuaikan dengan setelan terakhir pas kita setting. Oke. Tadi juga handle pintunya flush ya, masuk ya. Betul. Aman so far kok, nggak ada kendala itu? Sejauh ini no issue. Oke. Minimalis sih ya kalau kita ngomongin interiornya ya kok ya. Mobil Cina tuh identik dengan layar gede ya, tombolnya sedikit. Betul, setuju banget. Gimana so far kok lu adaptasinya? Terus terang secara pribadi gue akan lebih suka tombol fisik untuk beberapa hal, misalnya pengaturan AC, spion gitu. Selama 8 sampai 9 bulan pemakaian ini gue nggak ada masalah sih. Gue bisa beradaptasi dengan setting yang ada di layar ini. Jadi faktor kebiasaan aja sebenarnya. Iya, agak repot dikit aja kok ya, kayak gini mesti kita geser-geser nih. Terus ini tombol-tombol kok cuma ada ini doang berarti ya? Betul. Mode? Ini mode berkendara. Kemudian di sini ada pilihan EV dan HEV-nya. Oh, oke. Jadi kalau saat ini kita dalam posisi mode EV, jadi dia menggunakan baterai dulu untuk menggerakkan mobil ini. Ini udah nyala ya posisinya kok ya? Ini posisi udah nyala. Udah nyala. Nggak bersuara guys. Jadi bener-bener kayak mobil listrik sebenarnya jadinya gitu. Bener. Ya. Oke, kalau pas pakai mesin sendiri itu suaranya kayak gimana kok? Lu itu nggak suka notice nggak kalau mesinnya nyala? Itu dia. Kadang-kadang gua nggak ngerti kapan mesinnya nyala. Gitu saking ya? Ini mobil menurut gua kedap ya? Kedap banget sih gitu. Jadi gua nggak tahu sebenarnya kapan mesinnya nyala gitu. I see. Kita langsung cobain nyetir aja ya, karena itu yang sejujurnya gua paling penasaran. Tapi kita juga nggak cuma ngetesin performa, kita juga bakal ngetesin karena jalan jam segini udah jam 4:30 sore agak macet ya. Jadi kita bakal tesin ADAS, kita juga bakal lihat kurang lebih rasanya kayak gimana nyetirin Tiggo 9 CSH. Oke? Sip, let's go. Oh iya, ini satu lagi kok sebelum kita jalan, kursi pijet. Oh iya betul. Kepake nggak kok? Ini gue jawab jujur ya, pijitnya kurang berasa sih. Jadi ya sebenarnya buat rasa-rasa aja sih ada. Tapi gue sih sebenarnya nggak merasakan yang gimana gitu ya. Jadi ya cuman rasa-rasa doang sih. Lu nanti bisa coba juga. Nih. Nah, ini ada settingannya nih. Ada 5 mode. Betul. Dan di depan doang kok ya, berarti ya 2 ya? Iya, di 2 kursi depan, di driver dan di penumpang kiri. Terus ada ventilated seats juga. Ventilated seats sampai belakang nih. Sampai kursi baris belakang ya, baris kedua. Dan ada heatnya juga ada, tapi sampai ke setir juga ada heated steering wheel-nya. Oke. Lengkap banget fiturnya. Oke, ini lagi pijit. Iya sih, ada, cuma emang nggak yang sampai kayak dipijit lah kesannya gitu ya. Cuma lebih kayak ya berasa kayak ada yang neken dikit lah gitu. Betul. Ya, sebenarnya sih kalau untuk ngerasain sensasi pijitnya menurut gua kurang. Tapi kalau kita bicara perjalanan jauh, lumayan lah. Iya. Biar kita tetap melek juga kali kok ya. Betul. Gitu. Oke lah. Sip, sambil ini nyala kita langsung coba setir. Oke, kita jalan. Persneling ada di kanan ya. Dan langsung bisa. Ini mah mobil listrik banget. Nggak ada suara. Dan berasa agak tinggi ya duduknya ya. Khasnya SUV.
Terus posisinya tadi juga ergonomis banget, setir bisa teleskopik dan udah elektrik. Kursi juga enak. Berasa tuh waktu tadi duduk pertama kok bantalnya tuh kayak pluk kayak gitu, kayak sofa gitu. Ya, jadi mobil ini gua akuin kombinasi antara shocknya dengan kursinya menurut gua sih nyaman sih. Jadi perjalanan jauh itu nggak terlalu berasa letih yang berlebihan sih. Perjalanan jauh, paling jauh bisa pernah kemana kok? Mobil ini sebenarnya waktu gua beli tujuannya gua mau road trip menjauh-jauh karena gua sebenarnya aslinya gua seneng road trip. Iya. Tapi akhirnya baru sampai di Ciwidey aja. Oh, Ciwidey. Oke. Gue juga kemarin bilangnya gitu kok, pengennya beli mobil kayak gini tuh cocoknya emang buat road trip kan. Iya. Karena klaimnya kalau nggak salah ini bisa 1.400 ya kok, 1.400 km. Menurut klaim Satu dari tangki. pihak serinya iya. Dalam kondisi baterai full, bensin full. Itu sampai 1.400 up. Oke. Karena memang secara baterai pun kalau memang udah habis katanya mesinnya juga bisa ngebantu untuk ngecas baterainya ya katanya kok. Iya. Lu pernah nge-notice nggak kok waktu misalnya baterai low, lu pakai mesin bensinnya, baterai lu ada sempet nambah gitu nggak? Iya, gua pernah. Jadi waktu baterainya udah low, mesin bensinnya nyala, dia memang baterainya nambah. Tapi terus terang nggak signifikan sih. Bantu dikit-dikit lah kayak sambil giliran gitu kali. Betul. Ya. Ini ada mode berkendaranya tadi kok ya? Betul. Biasanya lu pakai apa kok? Gua biasanya Ini pakai Eco Eco ya? aja ya. Eco aja udah ini ya? Iya. Kalau lu mau coba mode yang lain silakan dites. Gua juga jarang coba sih. Oke. Ini ada heads up display juga kok yang angka ya. Itu bisa disambung sama map nggak? Iya. Jadi kalau lu pakai map dari Bawaan head ya? unit bawaannya di head up display-nya muncul. Oh, nongol nanti belok-beloknya. Iya, nongol belok-beloknya. Berapa meter, jarak berapa meter ada belokan, nah itu dia nongol. Ini bantingannya juga cukup balance sih ya, nggak terlalu bouncy dia. Ada sedikit kosong di depan, kita coba tarik ya. Kayak nggak berani 80 aja. Langsung berantakan semua di belakang. Wah, ini memang kalau dicek speknya tuh 0 sampai 100 di 5 detik kok. Pernah nggak dicoba kok? Enggak ya. Biar reviewer aja ya. Yang coba ya. Iya. Kita main aman dulu aja nih guys. Ini mobil mobil orang. Tapi kalau lu mau coba silakan. Gua sih nggak pernah coba. Tapi tadi aja udah 80 kok. Iya. Cuma berapa detik doang itu. Plug-in hybrid memang di posisi mobil dari China terutama ya, kayaknya agak beda implementasinya dibandingin sama yang dari Jepang ataupun yang Eropa. Karena yang kemarin tuh kayak Mazda, gue sempat tanya kan ada CX-80 kok, dia juga plug-in hybrid. Itu klaim dari salesnya bilang kalau di atas kecepatan 60, di atas kecepatan 60 dia itu pakai mesin bensinnya. Iya. Dia nggak bisa pakai baterainya secara full, katanya gitu. Makanya gue agak bingung, karena gue waktu banyak awal-awal gue research PHEV, memang karena banyak dari China, terutama yang kayak Tigo 8 itu kan banyak yang pakai. Betul. Itu semua utamain bisa baterai jalan 90 kilo tadi gitu, dengan kondisi speed apapun. Sedangkan kalau yang Jepang dia ada syarat-syarat tertentu masih kayak gitu. Iya memang. Jadi emang nggak 100% baterai. Sedangkan yang China nih kayaknya yang diutamain tuh justru baterainya dulu ya. Berarti ini di rumah ngecas pakai dapat wall charger nggak dari Chery kok? Atau cuma dapat yang portable? Kalau yang ini cuma dapat portable. Biasa lu ngecas dari berapa persen terus sampai berapa gitu? Biasanya kan dia kan mulai nyalahin mesin bensin kan di 21%. Oke. Nah, gua biasanya kalau memang udah 21%, ya gua cas di rumah. Dengan menggunakan casan portable itu. Nah, itu secara umum gua cas malam ya pagi penuh sih 100%. Sebenarnya gua nggak tahu sih dia fullnya di jam berapa. Kan gua tinggal tidur nih. Iya. Pagi ya gua bangun biasanya dia udah full. Full sampai 100% sampai atau 100%. sampai 100%? Iya. Oke. Lu nggak ini kok, nggak takut? Biasa kan orang suka bilang cas itu jangan sampai full. Nah, gue justru ya pakai aja selayaknya gue pakai barang gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya gue lebih memanfaatkan ke after sale service tadi. Kan dia garansi baterai 8 tahun. Gue pakai aja gitu loh. Dalam kondisi sewajarnya ya. Artinya gue juga
nggak cas yang 3 hari gua tinggal enggak kan gitu. Atau gua pakai fast charging terus-terusan juga enggak juga gitu. Tapi kalau pernah kok pakai fast charging kalau lagi jalan gitu? Mobil ini selama gua pakai fast charging baru 2 kali ya. Cepet nggak kok ngecasnya? Cepet. Itu gua dari 20%-an itu, 21%-an itu sampai ke 80-90% itu sekitar 16 menit ya. 16 atau 26 menit ya. Kira-kira lah. Kira-kira ya. Berarti lu kayak turun beli kopi terus mungkin selesai udah full hampir ya, udah 80-90%. Iya, udah 80-90% waktu itu gua coba. Jadi posisinya berarti lu bisa ngecas, habis itu lu selesai ngecas lu isi bensin kali gitu kok. Terus langsung jalan lagi bisa 1000 kilo lagi gitu. Nah, justru kalau lu bilang isi bensin di mobil ya gua kagum juga sih. Mobil udah gua pakai sekitar 8-9 bulan. Nah iya, kemarin lu sempat mention tuh. Lu isi bensin berapa kali kok mobil ini kok? Dari mobil ini datang 8-9 bulan ini kilometer 10.500 ini gua isi bensin baru 3 kali. 3 kali? Baru 3 kali. Dengan kondisi gua memang pada saat dia 21% ya gua cas gitu ya. Oh, berarti lu memang banyak kan pakai baterainya. Betul. Dan kalau gua ngisi bensin itu pemakaian bensinnya itu malah lebih ke arah gua sengaja sih sebenarnya. Oh. Jadi gua sengaja biarin gua nggak cas, biar bensinnya habis, kalau dipakai habis gitu pakai gitu. Kalau kita mau bener-bener nggak pakai bensinnya, gua yakin nih mobil sebenarnya juga bisa gitu. Pakai listrik aja terus kok gitu ya. Untuk pemakaian dalam kota ya. Kenapa akhirnya lu decide tadi lu Pak mau abisin bensinnya kok? Kayak tadi kan berarti kalau kita bilang ini sekitar berapa 7-8 bulan. Iya. Lu isi bensin 3 kali. Berarti let's say 2-3 bulan lu isi lah. Kalau nggak salah bensin kan bisa menurun ya kualitasnya ya. Kalau nggak salah kalau kita pakai di genset gitu kan itu pakai solar kali ya. Kalau gua dulu inget bokap bilang gitu, itu bensin biasa lama-lama jelek kualitasnya gitu, ngendap gitu. Nah kalau ini gimana kok? Gua juga waktu dulu orang bilangnya seperti itu. Bahasanya bensinnya basi katanya. Iya. Tapi kan pernah ada yang bilang juga katanya itu hanya mitos. Kalau lu tanya kenapa gua biarin bensinnya pakai dalam 2-3 bulan itu sebenarnya lebih ke arah gua ya supaya mesinnya bergerak aja kali ya. Ya kalau kita bicara orang biar dia stretching deh gitu loh. Biar dia stretching deh. Kalau nggak stretching ntar dia kaku lagi. Pegel-pegel dia. Masuk akal. Gua bahasa lucunya gua kurang lebih seperti itu aja sih. Iya. Berarti biar olinya semua liquidnya semua berjalan lah kok ya. Iya, jadi gua sengajain gitu. Gua pengen ya itu juga udah cukup irit kok, nggak masalah sih gua rasanya 2-3 bulan sekali isi bensin gitu. Berapa full tanknya kok sekali isi? Aduh, gua lupa saking lamanya gua nggak isi bensin. Gua lupa loh. Oke. Nah, ini kita sambil pakai adasnya ya di kemacetan. Gue tinggal pencet tengah aja nih, tombol A, disetir. Ini adasnya Chery ya. Jadi dia bisa cukup deket sih sama mobil depan. Nah, oke, aman. Nah, di speedometernya juga dia bisa baca tuh ada truk misalnya di samping atau ada mobil lain gitu. Faktor safety-nya bagus banget. Salah satu alasan gua memilih mobil ini yang tadi gua lupa sebutin, ya karena waktu di tes tabrak di pabriknya di China itu kan digulingin itu kan. Iya. Ya gua pikir wah ini mobil kayaknya safety juga, ya itu salah satu faktornya. Iya. Jadi safety-nya emang bagus banget, tapi cerewet ya jadi ya, bawel ya. Jatuhnya jadi bawel sih. Betul. Gitu. Karena gue juga yang mobil BYD gue itu sampai ke belakang seatbelt masih dipakai. Betul. Terus ini juga kita tadi meleng nih, kalau meleng sedikit padahal cuma kayak ngelihat ke kanan misalnya kayak gitu. Sensornya bunyi kok ya? Iya, dia langsung ngasih tahu perhatian teralihkan gitu. Oke, keluar tol tadi kita udah testing performance-nya yang badak banget buat ukuran mobil yang gede. Ini beratnya berapa? 2 ton ya gue ya? Hampir 2 ton setahun. Hampir 2 ton ya. Karena triple motornya tadi ya, ngebantu banget buat powernya segede ini, 400 horsepower lebih. Terus juga adasnya juga tadi kita tes oke banget ya, terutama kalau gue bilang sih ya standar mobil-mobil China. Adasnya buat penggunaan di jalan tol Indonesia, terutama Jakarta yang macet itu kepake banget. Tadi Koyuki juga baru tahu ya sebenarnya kok ya. Iya, gue baru nyobain tuh adasnya tadi. Enak gitu, contohin sama lu. Udah nyaman buat kita pakai. Dan satu lagi tadi sempat di-mention sama Koyuki soal parkir. Nah, Tiggo 9 CSA ini ada fitur parkir otomatis kok ya. Betul. Jadi kita tinggal lihat parkiran, tinggal dipencet aja gitu kok. Iya, nanti dari layarnya kita pilih nongol gitu dia. Automatic parking assist, ya udah kita pilih slot parkirnya, nanti dia akan
maju mundur sendiri. Pernah dalam satu momen ya gue bener-bener lagi jawabin chat banget, gue sampai di parkiran gedung, gue jawabin chat yang memang urgent sekali, ya udah gue langsung pakai parkir otomatis dan dia masuk, gue sambil jawabin chat itu oke banget sih menurut gue gitu. Kalau ngomongin tadi berarti fitur ya. Iya. Kalau secara keseluruhan sendiri fitur yang paling menarik buat lu dari mobil ini tuh apa? Sebenarnya nomor satu teknologi PHEV-nya itu sendiri sih. Bagian hybridnya ya? Ya, jadi menurut gua ini benar-benar secara pemakaian sehari-hari gua dalam menunjang operasional itu memang menekan biaya operasional harian gua lah. Ini kan semua banyak baru banget nih kok teknologinya kok. Ada nggak satu teknologi yang lu kangenin dari mobil lu yang sebelumnya lah? Saya ngomong Mazda lah kemarin gitu, lu kan pakai lama banget. Pas lu pindah ke sini ada nggak yang lu kayak aduh kok begini misalnya kayak gitu? Ya. Nomor satu sih sebenarnya soal tombol-tombol. Iya, oke. Itu menurut gua beberapa hal gua masih lebih nyaman dengan tombol VC. Pasti sih. Itu satu. Terus yang kedua, fitur kayak walkaway itu ya. Walkaway lock ya. Ya, yang sama kunci otomatis. Buka otomatis juga. Iya, buka otomatis. Menurut gua mobil ini sih memang juga memiliki fitur itu. Iya. Tapi secara penggunaannya tuh kalau tadi disebutin di mobil lama gua yaitu Mazda ya yang Mazda punya lebih pinter sih menurut gua. Iya, nggak sesensitif itu kali kok ya. Betul. Karena yang gua notice juga sih. Ya, jadi di Cherry Tiggo 9 ini fitur itu terlalu sensitif menurut gua. Jadi kadang-kadang gua jadi jatuhnya jadi ragu-ragu nih mobil udah ngunci apa belum ya gitu loh. Ini ada aplikasinya nggak kok? Setahu gua ada. Ada ya. Tapi gua memang nggak pakai. Oh, lu nggak pakai? Iya. Ada biaya tambahan atau emang lu nggak mau ribet aja kok? Terus terang gua belum tanya tuh. Oh, oke. Karena setahu gue kalau di yang listrik itu ada dia aplikasinya. Kayak di Jayco atau di Omoda itu ada. Cuma nggak tahu kalau yang mobil plug-in hybrid ada atau enggak gitu. Ya. Harusnya mobil flagship Cherry ada lah aplikasinya kok. Harusnya ya. Oke, Koyuki sip. Berarti overall kurang lebih kayak gini kontennya. Nanti kita conclusion pas kita nyampe di tujuan. Boleh, siap. Sip. Oke guys, itu dia Cherry Tiggo 9 CSH. Thank you buat Koyuki yang udah bantuin pinjemin mobilnya. Sama-sama, bro. Oke, paling pertanyaan terakhir kok. Kira-kira kalau ditanya worth it atau enggak menurut lu sejujurnya 719 juta worth it enggak? Worth it banget menurut gua. Banget ya. Ya, menurut gua ini mobil di range harga itu ini mobil yang layak untuk dimiliki sih. Untuk dipilih lah ya menjadi salah satu opsi. Menurut gue ini layak banget. Ini menghemat biaya operasional harian, ini juga kenyamanannya juga lu dapet. Fitur-fiturnya juga oke banget. Pokoknya gua sih worth it. Kalau waktu diulang apakah gua akan memilih mobil ini? Ya gua akan memilih mobil ini tetap. Gitu. Oke, puas kok ya. Puas. Cuma satu terakhir banget. Apa tuh? Pajaknya. Oh iya. Nah, boleh nggak kok di spill dikit kok? Boleh. Jadi pajak itu sebenarnya pajaknya itu sekitar 5 jutaan. 5 jutaan kok? Betul. Oke. Tapi sekarang ada ketentuan baru dari Pemda-Pemda di Indonesia ini. Jadi ada yang namanya option PKB. Oke. Nah, itu besarannya kurang lebih 3.500.000 sekian untuk mobil ini ya. Untuk tambahan kok? Iya, tambahan. Oh, oke. Jadi itu untuk KTP gue yang di Tangerang. Oh, oke. Jadi total sekitar 9 juta. Oh, option PKB karena? Jujur gua nggak ngerti. Oh, nanti gitu. lu mesti tanya sama Pemda. Oke, coba yang tahu gua komen di bawah ya. Oke, Koyuki, itu aja ya. Thank you. Kalau kalian pengen cek, Koyuki juga dari reviewnya ya, review part 1. Masih bakal ada, lanjut ya Ko ya. Rencananya. Jadi boleh subscribe juga channelnya Koyuki, gue juga akan taruh di kolom deskripsi di bawah. Sip, itu aja. Thank you so much, Koyuki. Sukses terus ya Ko ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, karena tetangga sebenarnya dari kantor deket gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao.